Jelang Hari Raya Galungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Denpasar menggelar pengawasan pangan di Pasar Kereneng seiring meningkatnya aktivitas belanja warga. Melalui uji sampel di lapangan, BPOM masih mendapati produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Seperti apa kegiatan sidak yang dilakukan oleh BPOM ini? Berikut kita simak wawancara jurnalis Kompas TV dengan Kepala Balai Besar POM di Denpasar. Saudara, menjelang Hari Raya Galungan, BPOM turun langsung ke Pasar Kereneng untuk mengecek keamanan produk pangan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Balai Besar POM di Denpasar, yaitu Ibu Arya Patni. Selamat pagi, Ibu. Kabarnya baik? Selamat pagi, puji syukur kabar baik. Oke, Ibu. Yang pertama mungkin saya ingin tanya mengenai sidak pangan yang sudah dilakukan tadi di Pasar Kereneng itu, apakah sudah terbiasa dilakukan? Apakah hanya di hari-hari raya Galungan, Kuningan begitu, atau mungkin rutin setiap bulan begitu? Iya, kami kalau istilahnya kami intensifikasi ya, kalau menjelang hari raya tidak hanya Galungan, Kuningan, tapi juga Lebaran, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, ya hari-hari raya karena konsumsi masyarakat meningkat, jadi kami melakukan pengawasan yang lebih intens. Walaupun secara rutin kami juga lakukan pengawasan, kami juga punya program pasar pangan aman ya, melalui program-program lainnya gitu. Kemudian berarti bukan hanya di hari-hari raya besar aja, berarti di hari-hari biasa juga bisa begitu ya. Kemudian Ibu, untuk sidak pangan yang tadi itu apa aja sih yang dilakukan oleh BPOM gitu? Kami melakukan pengawasan terhadap, karena ini hari raya Hindu ya, jadi kan peningkatan penggunaan jaje-jaje tradisional. Nah, kami melakukan pengawasan tidak hanya untuk jaje tradisional, kue tradisional, tapi juga produk-produk lain terhadap penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan olahan. Nah, ini kami cek bahan berbahaya yang dilarang digunakan, yaitu borak, formalin, rodamin B, dan metanilelo. Jadi kami tadi melakukan sampling terhadap 22 sampel yang kita curigai mengandung bahan berbahaya itu ya, berdasarkan hasil pengawasan sebelumnya di mana biasanya positif. Nah, itu yang kita sampling. Ya, tadi kami sampling ada 22, ada terdiri dari jaje tradisional tadi ya, ada roti kukus, ada begine, ada jaje uli, kemudian juga kita ada cumi, ada teri, ada kerupuk ya, kemudian biji yang biasa digunakan pada es campur, dadaluman yang gitu ya, kami lakukan sampling tadi ya, hasilnya ada 6 sampel yang positif dari 22 yang kita sampling ya. 6 itu 3 positif rodamin B pada terasi ya, dan 3 positif terhadap formalin, yaitu pada teri Medan dan cumi kering. Ya. Untuk tesnya itu apa namanya, Bu? Cara tesnya itu? Kita pakai rapid test ya, tes yang cepat gitu, karena bisa langsung di tempat hasilnya positif atau negatifnya, jadi nggak usah uji laboratorium. Jadi screening awalnya itu langsung di tempat, dan tadi kami sudah yakin hasilnya positif. Ada tips nggak, Bu, gimana caranya mengetahui suatu makanan itu ada formalin, kemudian ada boraks begitu mungkin, atau mungkin dopamin B begitu tadi, rodamin B. Nah, itu ya, gimana caranya mengetahui, Bu? Ya, kalau ini kan uji laboratorium memang, tapi kan masyarakat nggak bisa menguji ya sendiri. Jadi memang ciri-cirinya biasanya kalau rodamin B itu warnanya ngejreng, mencolok, merah begitu. Kemudian kalau formalin ya ini juga nggak bisa kita, ini mungkin dari bau ya, baunya nggak segar lagi pada cumi. Terus kemudian awet terus menerus, dia nggak rusak-rusak, ya itu kita curigai. Kalau namanya makanan kan pasti ada masa rusaknya ya, tapi ini misalnya tahu berformalin ini seminggu bisa jadi nggak rusak. Mie basah ada formalinnya seminggu nggak rusak, itu nggak kita curigai ya. Justru makanan yang cepat rusak itu ya
lebih aman gitu, tapi bagaimana kita menjaganya, jadi menggunakannya secepat mungkin, jangan menaruh terlalu lama, segera mengolah, yaitu kan preventifnya bagi konsumen masyarakat. Kemudian Bu, mengenai sidak pangan yang tadi itu, apakah hanya di pasar tradisional saja atau mungkin di tempat-tempat lain juga pernah disidak oleh BPOM? Ya, kita hampir semua pasar ya, pasar Badung ya. Tadi kan kita dengar dari kepala pasar bahwa ada Perumda ya yang beberapa punya unit pasar, dan gitu juga sudah kita lakukan intervensi sebelumnya dengan program pasar pangan aman. Jadi kita didik fasilitator di sana. Jadi petugas pasarnya ini paham banget bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana mengujinya begitu. Jadi nanti Perumda, fasilitator dari Perumda ini akan mengawasi pasar-pasar di bawah binaannya ya, untuk menjaga, mengkontrol dan tentunya melindungi masyarakat. Kemudian mengenai sanksinya Bu, kalau misalkan sudah ditemukan tadi ada beberapa yang memang positif mengandung bahan-bahan tanda kutip berbahaya begitu ya, gimana caranya kemudian dari BPOM sendiri apakah ada sanksi atau penyitaan gitu mungkin? Iya, kami memang kalau udah penyitaan itu akan namanya penegakan hukum ya, tapi kami memang arahnya masih pembinaan. Tentu selanjutnya kita akan koordinasi dengan lintas sektor di OPD terkait di Kota Denpasar, tentu melakukan pembinaan ya khususnya pada kepala pasar untuk mengontrol, melakukan pengawasan lebih intensif lagi kepada pedagangnya tersebut. Ya kita tahu ya kalau pedagang di pasar modalnya berapa kalau itu disita. Yang jelas kita tidak membolehkan mereka menjual produk tersebut. Jadi produk tersebut akan dikembalikan kepada supplier, tentunya kita kawal untuk mengetahui suppliernya di mana. Jadi biar bisa tidak rugilah dagangnya kan, mereka juga kan tidak tahu mana yang positif mana yang ini ya, tanpa uji laboratorium. Jadi kita arahnya ke pembinaan, selanjutnya harus mengganti ke supplier lain yang memang nah inilah kenapa Badan POM mempunyai program pasar pangan aman ya, memberdayakan komunitas pasar. Ya, komunitas pasar yang ikut, karena kan nggak mungkin Badan POM atau Dinas Kesehatan yang mengawasi atau Dinas Perindag mengawasi semua pasar setiap hari kan nggak. Jadi memang harus kita manfaatkan komunitas setempat. Kemudian harapannya mungkin terakhir Bu, ketika harapan Ibu sebagai kepala Balai Besar POM di Denpasar itu mengenai peredaran bahan berbahaya ini, kemudian kasih tahu dong dampaknya dari dopamin B itu apa sih sebetulnya ya, rodamin B itu apa sih dampaknya, kemudian formalin sendiri misalnya tadi itu apa sih dampaknya? Ini kenapa dilarang oleh pemerintah ya, tentunya karena berisiko terhadap kesehatan ya. Jadi bisa dia bersifat karsinogenik. Kalau rodamin B ini karsinogenik. Karsinogenik itu memicu pertumbuhan kanker. Kemudian ada yang mengganggu ginjal seperti borak, pencernaan, ada yang ke hati. Jadi ini yang harus kita hati-hati karena dampaknya tidak langsung, tidak kronis, tapi tidak akut tapi kronis ya, bertahun-tahun kita terakumulasi di dalam tubuh karena tidak bisa diekskresi, jadi dia ada di tubuh kita terus gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, walaupun kita sekarang tidak apa-apa, nanti ke depan ya ini yang risiko ini tetap ada kalau kita tidak stop penggunaan bahan berbahaya ini pada pangan. Jadi harapannya masyarakat cerdas memilih obat dan makanan ya, khusus pangan ini melalui cek klik tadi. Kemudian semoga juga apa yang kami lakukan pemanfaatan komunitas ya, komunitas pasar ini terus juga melanjutkan program keamanan pangan di pasar. Ya. Siap, makasih banyak Ibu Arya Patni. Ya, siap. Baik, itu dia tadi saudara mengenai sidak pangan yang baru saja dilakukan di Pasar Kereneng. Dari Balai Besar POM menghimbau agar masyarakat selalu cross check mengenai pangan-pangan yang dibeli di pasaran, bukan saja di pasaran tapi di berbagai tempat penjualan seperti itu. Apalagi saat ini kita di Bali sedang akan merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan, begitu, agar selalu tetap waspada tentang pangan kita.
Sekian dari saya, Putu Farah, Komang Suwarbawa, Denpasar, Bali, Kompas TV.